guys, selamat malam teman-teman semua. Pada video kali ini teman-teman akan belajar lebih jauh tentang bahasa Inggris. Teman-teman akan belajar dasar-dasar bahasa Inggris. Tetapi sebelum itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ada satu hal yang ingin saya tanamkan ke teman-teman, yaitu salah satu hukum psikologi yang berjudul The Law of Attraction. Apa sih yang dimaksud dengan The Law of Attraction? Intinya bro, kamu adalah apapun yang kamu pikirkan tentang diri kamu. Jadi kalau kamu pikir kamu pintar, pintarlah kamu. Jadi mulai sekarang jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit, ya bro ya. Jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit. Mungkin teman-teman sudah belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, mungkin ada juga yang sudah les, tapi belum paham-paham juga sampai sekarang. Jadi mulai sekarang teman-teman, jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit. Oke? Jangan pernah berpikir bahasa Inggris itu sulit. Tanamkan ke diri teman-teman. Karena apa? Sebenarnya bahasa Inggris itu nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia, bro. Contohnya, ketika kita mau ngomong, saya makan nasi, I eat rice. Gampang kan? Nah, intinya sama, subject, predicate, object. Subject, verb, object. Gampang kan bro? Nah, pada video kali ini teman-teman akan belajar 3 dasar bahasa Inggris, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future. Simple present tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa sekarang, ataupun juga bisa seperti kebenaran umum. Contohnya, the sky is blue, langit itu warna biru kan bro? Nah, kalau simple past tense itu digunakan untuk menyatakan atau melakukan kejadian yang terjadi di masa lampau. Contohnya, atau sudah salah satu pengalaman teman-teman. Misalnya nih, last night I went to supermarket. Ya kan? Kemarin malam saya pergi ke supermarket. Seperti itu. Future tense bro, itu digunakan untuk menyatakan satu kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya besok saya akan pergi ke rumahmu. Tomorrow I will go to your house. Gitu kan? Jadi teman-teman cukup tambah kata will aja di setelah subjek. Nanti teman-teman akan belajar lebih jauh di video selanjutnya. Hello everybody, it's very nice to see you again. I hope everything is okay. Well, today we'll talk about simple tenses, we'll talk about simple present, simple past, and simple future. Ya, kalian pasti sudah tahu ketiga hal itu ya. Tapi hari ini kita akan coba untuk menguatkan our understanding tentang 3 hal tersebut. Yang pertama, simple present tense. Seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa simple present tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada hari ini atau kondisi yang kita alami pada saat ini. Misalnya, dicontohkan ke mem ya. I am a lecturer, I work at STIA, and you are my student, and I am very happy to be with you. Nah, itu kondisi yang kita alami pada hari ini dan kita utarakan dengan menggunakan simple present tense. Selain itu, simple present tense juga untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi sepanjang masa. Tidak hanya hari ini, tapi juga kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang. Contohnya, the earth goes around the sun. Bumi mengelilingi matahari. Itu kan tidak hanya terjadi pada hari ini. Dia terjadi juga sejak dulu, hari ini, dan juga di masa yang akan datang, kecuali the end of the world, sudah kiamat. Ya, itu sesuatu yang berlaku general, berlaku umum. Nah, itu akan kita pakai simple present tense. Misalnya, the Nile River flows into the Mediterranean. Ya, Sungai Nil mengalir ke Laut Mediterania. Itu terjadi pada hari ini, sejak dulu, dan juga sampai nanti. Ya, jadi itu sudah sunatullah kalau orang muslim bilang ya. Sesuatu yang berlaku secara rutin, from day to day, from time to time. Itu kita gunakan juga simple present tense. Nah, sekarang kita lanjut ke simple past. Kita lanjut aja ya, karena kan udah ngerti kan. Oke, simple past itu sesuatu yang sudah terjadi, ya, bisa sudah lama terjadinya, bisa baru kemarin, atau bahkan bisa baru tadi pagi. Ya, contohnya kalau yang lama-lama dulu, mem cerita ke kalian, mem waktu kecil suka main di tepi sungai. Ya, gimana mem bilangnya?
When I was a little girl, I liked to play at the riverside. Ya. When I was a little girl, I loved to play at riverside. Nah, itu berarti zaman dulu banget. Atau kemarin, I enjoyed the party last night. Ya, aku nikmatin banget pesta itu tadi malam. Nah, gitu. Atau yang barusan this morning. Misalnya, hari ini kita ngerusakin pintu ya. Tahu-tahu pas pulang kerja, orang tua kita lihat, who broke the door? Siapa yang ngerusakin pintu? Karena kita anak yang jujur, kita bilang, I did, Mom. I'm sorry. Ya, jadi I did, Mom. Saya telah melakukannya. Dari kata do kan? Jadi berubah jadi did. Ya memang kita kalau past tense itu pasti berubah, harus ke verb to. Jadi harus dihafal ya. Do jadi did. Kalau nggak hafal ya lihat kamus irregular verb. Nah kebetulan do itu nggak beraturan ya. Do, did, dan then nanti verb tiganya. Tapi kalau yang beraturan tinggal tambah id aja. Misalnya kayak I worked, itu tambah id. I walked, she walked, tambah id aja. Tapi kalau nggak beraturan ya harus dihafal. Atau kalau nggak hafal harus lihat kamus irregular verb. Nah, kita kembali ke contoh tadi ya. Who broke the door? I did, Mom. Momnya tanya, when did you do that? This morning. Tadi pagi. Nah, walaupun masih hari ini, tapi dia sudah berlalu. Sudah lewat kan? Sudah rusak pintunya. Ya, jadi itu juga dipakai dengan past tense. Cara mengekspresikannya dengan simple past. Nah sekarang future. Future itu untuk situasi atau kondisi atau keinginan di masa datang. Misalnya contohnya, after finishing my study at STIA, I will go abroad. Atau I will get married. Atau I will build my own business. Nah itu contoh untuk future. Nah, tentu saja semua kalimat tidak selalu positif ya, pasti ada negatif. Nah, untuk kalimat negatif atau kalimat interrogatif, kalian bisa cek di buku-buku grammar, di buku-buku tenses, dan Mem yakin kalian bisa ya memahaminya dengan benar, karena Mem sangat percaya kalian adalah pembelajar yang enthusiast. Okay, I think that's all I have to tell you today. Yeah, thank you. Have a nice day. Bye. Kita hari ini akan belajar apa? Kita hari ini akan belajar tentang simple tenses. Membosankan. Apa itu simple tenses? Ya, mari kita dengan penjelasan berikut. Oke, hari ini kita akan belajar tentang simple tenses, yaitu simple present, simple future, dan simple past. Ini adalah untuk pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Serta nanti di mid-nya kita akan berhubungan dengan pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi di mid minggu ke-8 kita akan berhubungan dengan ini ya. Maka dengarkan baik-baik. Nah, saatnya saya akan menjelaskan versi simple tenses dari versi saya. Oke, dari versi saya menyampaikan bahwa simple tenses itu dibagi 3, yaitu adalah simple past, simple future, dan simple present. Contohnya, kalau kebanyakan guru-guru bilang simple present itu untuk menyatakan waktu sekarang, itu sangat benar. Karena simple present nyatanya untuk menyatakan kejadian yang terjadi berulang-ulang. Lebih tepatnya, simple present adalah kejadian yang dinyatakan untuk memberikan informasi kejadian sekarang. Sedangkan simple past adalah kejadian masa lalu. Berarti informasi sebuah tenses atau sebuah kata yang digunakan untuk kejadian masa lalu. Sedangkan simple future adalah sebuah kata atau sebuah tenses yang menjelaskan untuk kejadian akan datang. Oke, beberapa bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, itu menggunakan tenses. Seperti contoh bahasa Korea. Korea juga ada tensesnya kok. Dan juga bahasa Inggris tentu saja. Maka dari itu bahasa Inggris bisa dikatakan bahasa dunia karena bahasa Inggris memiliki tenses atau bentuk waktu, di mana bahasa Inggris ini bisa menjadi bahasa dunia karena dia untuk menyatakan waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu akan datang itu butuh adanya aturan, yaitu simple tenses. Nah, sekian penjelasan saya singkat tentang simple tenses. Untuk selanjutnya akan ada video tentang menjelaskan lebih lanjut lagi tentang simple tenses itu apa. Bye-bye. Tadi saya sudah melihat penjelasan 3 dosen. Mari kita lihat tanggapan mahasiswa. Pak,
kok aku masih bingung ya, Pak? Pak, simple present itu apa? Pak, kok aku masih bingung sih, Pak? Simple present itu apa? Kan saya udah bilang, Jumiati, Bambang Pamungkas, tadi itu baru penjelasan awal. Nah, supaya tidak bingung, saya lanjutkan yuk. Ini ada 3 video tentang penjelasan present, past tense, dan future. Biar Anda nggak bingung, ayo kita saksikan. Simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Fakta, kebiasaan, atau mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, bumi itu bulat. Kalimat ini merupakan fakta. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah the earth is a round. Ada lagi. Rina wakes up early every morning. Kenapa kalimat ini menggunakan simple present tense? Karena kalimat ini adalah suatu kebiasaan bahwa Rina bangun pagi setiap pagi. Oke, langsung ke rumus simple present tense. Dibagi menjadi 2, yaitu nominal sentence dan juga verbal sentence. Kita langsung ke nominal sentence terlebih dahulu. Kalimat positifnya seperti ini. Subject plus to be is MR plus adverb. Contohnya, I am hungry. Kemudian kalimat negatif. Subject plus to be is MR plus not plus adverb. Contoh kalimatnya. She is not hungry. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya. To be is MR plus subject plus adverb dan plus tanda tanya. Contohnya, is he a doctor? Kemudian verbal sentence, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Di sini agak beda karena jika subjeknya she, he, it, maka kata kerjanya ditambah menggunakan s atau es. Misalnya go menjadi goes, read menjadi reads, sing menjadi sings, seperti itu. Tinggal tambah s atau es. Kemudian pattern kalimat positifnya adalah subject plus verb, s atau es plus adverb. Contohnya, I go to the market. Kemudian kalimat negatifnya subject plus do atau does plus not plus verb plus adverb. Contohnya, she does not do her homework. Kemudian kalimat interrogatif atau tanda tanya. Do atau does plus subject plus verb plus adverb plus tanda tanya. Contohnya, do they go to the market? Seperti itu. Ingat bahwa kata kerja menggunakan s atau es itu hanya untuk subject he, she, it atau she, he, it itu, ya. Dan verbnya menggunakan verb 1. Kemudian fungsi dari simple present tense itu adalah menyatakan kegiatan setiap hari. Misalnya, I usually wake up at 6 a.m. Kemudian, menyatakan sebuah fakta atau kebenaran umum, seperti yang udah dijelaskan tadi. The earth is a round. Kemudian menyatakan perasaan, pikiran, pendapat, atau keberadaan atau keadaan di masa sekarang. Misalnya, I am happy. They are happy. She is hungry. Seperti itu. Kemudian menyatakan kejadian yang sedang berlangsung dan selesai dalam waktu singkat. Misalnya, Ronaldo prepares for the free kick. Ya.
today we're going to learn about simple past tense. So, what is simple past tense actually? Okay, simple past tense is a tense that is used to talk about things that happened or existed before now, or it happened in the past. So, we use simple past tense to talk about things that happened in the past. Okay, do you understand about the definition of simple past tense? Okay, let's continue to the material. So, what about the formula of simple past tense? There are three types. For the first one is affirmative, and the second one is negative, and then the third is interrogative. So, the affirmative, the structure will be subject plus verb to, and then plus object. That is for the verbal sentence. And then for the nominal sentence will be subject plus be, because we use simple past tense, so the be will be was and were. You can use was or were. Was for singular and were for plural. The example for verbal sentence is I went to the zoo. And then for the nominal sentence is I was there. And now for the negative sentence, there are also two types, for the verbal and then for the nominal. For the verbal will be subject plus did plus not plus bare infinitive. And then for the nominal will be subject plus be, was or were plus not. So in here, in the verbal sentence, we use did. So we use bare infinitive. Yeah. Even though the subject is third singular person, we're going to use bare infinitive. The example is she did not come. Even though she is third singular person, but don't add s in the end of the come. So she did not come. Okay. And then for the nominal, subject plus be plus not. The example is he was not there. They were not there. I wasn't there. Okay? Do you understand? Okay, let's continue to the interrogative sentence. For the verbal, did plus subject plus bare infinitive, and don't forget the question mark. The example, did she leave? Did he come? And for the nominal, be, was or were plus subject. Example, was she sad? Was he happy? Something like that, okay? Do you understand? Okay. In simple past tense, we also use time expressions. Yeah, there are yesterday. I went to the zoo yesterday. Okay, and then there are also last. The example is I came to my grandmother's house last week. Something like that. You also can use last night, last month, last year, or last time. You can also use this, like I did not have breakfast this morning. Okay. And also you can use ago, like I saw her 1 hour ago. I met him a week ago. Something like that. You also can use in. Example, I moved to London in January. I moved to Paris in 2000. You also can use on. Example, I went to the market on Sunday. Okay. If a sentence contains when and has the simple past in both clauses, the action in the when clause happens first. The example,
like this. Okay. Rina stood under a tree when it began to rain. So it means that it began to rain first, and then Rina stood under a tree. Okay. I hope you understand the material. And this is the end of the video. But don't forget to like and subscribe, okay? And don't forget to share to your friends so they can understand well. Okay? Thank you so much. See you next time. Bye. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang simple future tense. Untuk membuat kalimat simple future tense, ikuti rumus berikut ini. Subject plus will plus verb 1. Kata keterangan yang biasa digunakan pada simple future tense adalah tonight, tomorrow, next seperti next week, next month, later seperti 2 days later, dan 2 weeks later. Berikut ini merupakan kegunaan dari simple future tense. Yang pertama, untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang akan dilakukan atau berlangsung di waktu yang akan datang. Contohnya, I will go to Bali. She will come to my house. I dan she adalah subjek dari kalimat tersebut. Will go dan will come adalah verbnya mengikuti will plus verb 1. Kegunaan dari simple future tense yang kedua adalah untuk membuat janji pada waktu yang akan datang. Contohnya, I will meet her tomorrow. She will help me tonight. I dan she adalah subjek dari kalimat tersebut. Sedangkan will meet dan will help adalah verbnya mengikuti will plus verb 1. Untuk membentuk kalimat simple future tense, kamu harus mengingat rumus utamanya, yaitu subject plus will plus verb 1. Dari rumus ini, kita hanya akan memperoleh satu rumus saja, karena rumus ini digunakan untuk keseluruhan subjek, yaitu I, you, they, we, she, he, dan it diikuti oleh will, kemudian diikuti oleh verb 1. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Untuk keseluruhan subjek dari I, you, we, they, she, dan he diikuti oleh will, dan kemudian diikuti oleh verb 1, read. Demikian materi mengenai simple future tense. Akhirnya aku jadi jauh lebih paham setelah penjelasan dari video tadi. Tapi makin masih ada yang belum paham ya. Videonya panjang sekali. Hampir membuat kotaku sekarat. Nah, saya harapkan dengan penjelasan video dari YouTube tadi membuat Anda jauh lebih paham. Apakah masih ada yang belum paham? Ya, kayaknya masih ada ya. Nah, maka dari itu, saya akan menampilkan satu buah video terakhir presentasi dari teman Anda. Tenang, tadi kan udah para dosen, dan juga sudah dengan video. Kali ini saya kasih bening-bening deh. Oke, selamat menyaksikan. Hello everybody, so today aku bakal bikin video tentang tenses. Today I will explain to you guys about simple present, present continuous, past tense, and future. So let's get started. For the first one is present simple tense. Present simple tense itu biasa digunakan itu untuk sering kita lakukan atau benar-benar sering. Jadi kayak selalu dilakukan atau kadang-kadang melakukan. Jadi ini ada formulanya. Jadi simple present tense itu ada formulanya. Jadi yang pertama tuh yang positive formnya itu
subject plus verb 1 plus s or es plus object or adverb. Negative formnya itu subject plus doesn't or don't plus verb 1 plus object or adverb. The interrogative one is do or does plus subject plus verb 1 plus object or adverb. I just going to the example maybe. Oh no, I will tell you guys that usually dalam simple present tense itu dia tuh ada kata-kata kuncinya. Contoh simple present tense tuh kebanyakan ya itu dia kalau ada using usually, always, seldom, often, kata-kata kayak gitu itu pasti simple present tense. So kalian lebih gampang mengenali itu simple present tense, continuous or past or future lewat itu kata-kata itu. Dan masih banyak lagi ya, bukan cuma itu doang. Like never, rarely itu juga banyak banget dipakai di situ. I will show you the example. I will tell you the example. Example-nya tuh aku untuk example kali ini tuh masih dengan kalimat yang sama, cuman bakal digunain ke 4 tenses ini. Jadi you guys can different it lebih gampang. So I will use this one. She always go to supermarket. Jadi dia selalu pergi ke supermarket. The negative form is she doesn't always go to supermarket. Then the interrogative form is does she always go to supermarket? Okay. Untuk positive formnya itu dia gunain goes karena yang menggunakan belakangnya itu s or es itu bedainnya tuh cara gini. Kalau kata-katanya tuh diakhiri dengan s, ss, she, ch, x, o, z itu biasa gunain belakangnya es. But except selain itu semuanya gunain s. Okay? Jadi kalian bisa bedain. Dan bedanya do and does atau don't and doesn't itu, if don't atau do itu dia digunakan di I, you, we, they and plural nouns. If doesn't itu digunakan di he, she, it and singular nouns. So it's the difference. That's the first tenses that I explain. The next one is present continuous. So present continuous is dia tenses ini digunakan tuh pas it's keep going, kayak lagi dilakukan sekarang. Kalau tadi punya tenses itu kita selalu melakukan. Kalau yang ini, yang tenses kali ini itu adalah kita sedang melakukannya. So the formula is subject plus to be plus verb ing plus object or adverb. Then the negative form is subject plus to be plus not plus verb ing plus object or adverb. The interrogative form is subject plus the interrogative form is to be plus subject plus verb ing plus object or adverb. Jadi di present continuous itu dia kalau di present continuous kalau udah pakai verb ing di positifnya dia, negatifnya juga verb ing, interrogatifnya juga verb ing. Kalau tadi di simple present dia verb 1 plus s or es itu di positif, dan di negatif formnya itu udah berubah jadi verb 1 aja, nggak tambah s or es. Dia cuma nambah do or don't or doesn't di depan dari verbnya. So the example is she is going to supermarket right now. Oh ya, di present continuous usually dia juga ada kata-kata yang sering digunakan itu menandakan kalau itu present continuous. Jadi itu kata-katanya itu kayak right now, now, then, at the moment, at the present. Itu biasa digunakan di simple continuous, present continuous, okay? Jadi
tadi aku gunainnya itu right now. Jadi she is going to supermarket right now. Jadi dia sedang pergi ke supermarket sekarang. Kalau tadi itu dia sering pergi ke supermarket, lalu kali ini dia lagi pergi ke supermarket. Then the negative form is she is not going to supermarket right now. Then interrogative form is she going to supermarket right now? Okay, the next one is past tenses. Past tenses itu dia digunakan untuk masa lalu. Jadi kalau untuk masa lalu atau sudah terjadi gitu, itu dia gunain past tenses. Contoh, aku bakal kasih tahu dulu kata-kata yang bakal sering keluar di past tenses itu. Contohnya yesterday, kayak a moment ago, atau yang penting ada ago-nya, then yesterday, itu semua dipakai di past tenses. Dan contohnya formulanya dulu ya. Formulanya itu subject plus verb to. Jadi di past tenses ini dia gunain verb to plus object or adverb. The negative form is subject plus didn't plus verb one plus object or adverb. Jadi di positive formnya itu dia gunain verb to, tapi ketika dia ke negative form dia berubah menjadi verb one. Begitu juga pas dia pindah ke interrogative, dia tetap verb one. Okay, the interrogative form is did plus subject plus verb one plus object or adverb. Jadi dia berbeda dengan yang present continuous. Present continuous tuh dia menggunakan verb ing di positif, negatif, sama interrogative. Jadi ini dia menggunakan verb to di positif, verb one di negatif sama interrogative form. Okay, the example is she went to supermarket yesterday. Jadi dia pergi ke supermarket kemarin. Then the negative form is she didn't go to supermarket yesterday. Jadi pas di verb di negative formnya itu dia udah berubah menjadi verb one. Jadi she didn't go, dia went, go kan, go went, gone gitu. Verb to go itu went. Then the negative form is did she go to supermarket yesterday? Yeah, that's it. Did she go to? Dia go ya. Dia menggunakan verb one. Okay, the next one is simple future. Simple future itu dia kegunaannya itu untuk masa depan, masa yang akan datang. Jadi formulanya itu subject plus will or shall plus verb one plus object or adverb. The negative form is subject plus will or shall plus verb one plus object or adverb, and then the interrogative one is will or shall plus subject plus verb one plus object or adverb. Will or shall, bedainnya gimana? Kalau shall itu dia digunakan di I and we, sedangkan will itu digunakan di you, they, he, she, it. They is the difference. Dan di future itu kata-kata yang biasa keluar juga untuk future itu next day, next month, next day, the day after tomorrow, or tomorrow. Itu biasa digunakan pas di future. So the example ya, just example. She will go to supermarket tomorrow. Jadi dia bakal pergi ke supermarket besok. Then the negative form is she will not go to supermarket tomorrow. The interrogative one is will she go to supermarket tomorrow? Yeah, that's it all. Jadi kalian harus bisa bedain itu, mereka tuh di simple present, present continuous, past, dan simple future, dia tuh ada kata-kata yang membedakan penggunaan ini. Jadi kayak di simple present it use like such as always, then seldom, sometimes, every day.
like that itu biasa untuk simple present. Dan untuk present continuous tuh like now, right now, at the moment, at the present. And then kalau di past itu like tomorrow, a moment ago, or yesterday. If past tense is like yesterday, a moment ago, yang ago gitu, kayak ya yang ago lah ya, itu artinya menandakan itu udah lampau, udah terjadi gitu. Lalu kalau future baru dia use tomorrow, the day after tomorrow, or next, like next month, next week, next day, like that. Then using the formula, you should really perhatikan biar kalian gak salah dalam grammarnya. Jadi ya kalian harus perhatikan kata-katanya, harus perhatikan all the full sentence, then you should differentiate. Kalian harus bedain kata-kata itu, dan baru kalian gunain formulanya. So that's it for today. Maybe ini aja yang bisa aku explain ke kalian. Moga ini membantu kalian untuk mengerti atau memahami tenses. So see you on my next video if I have it ya. Okay, bye bye. Udah. Oke. Nah, penjelasan dari teman Anda tadi cukup jelas ya, dan juga cukup terang. Oke, saya rasa dari 3 intisari dan 3 narasumber tadi video, Anda sudah cukup jelas tentang simple tenses, yaitu ada simple present, simple past tense, dan simple future. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda bisa belajar kelompok ataupun mengikuti agenda-agenda yang berhubungan dengan bahasa Inggris seperti ECO dan juga lain-lain ya, supaya lebih memperdalam lagi. Dan ini adalah materi untuk pertemuan keempat, 5, 6, 7. Silahkan untuk pertemuan kelima, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 menghubungi dosen masing-masing untuk mendapatkan pengayaan dan juga pendalaman materi. Dan juga ingat ya, untuk pertemuan ke-8 berhubungan dengan Meet, Anda di sini akan juga diberitahu karena hubungan tipu dah. Oke, ulang ya. Jadi untuk pertemuan keempat, 5, 6 ini adalah materinya. Silakan hubungi dosen Anda masing-masing untuk pertemuan ke-5, 6, 7. Siapa tahu akan ada pengayaan ataupun pendalaman dari dosen masing-masing. Dan juga ingat untuk pertemuan ke-8 Meet itu berhubungan dengan simple tense ini. Jadi dipelajari baik-baik ya. Sekian video dari saya dan saya ucapkan terima kasih banyak dan juga sampai jumpa di pertemuan atau di materi sesudah Meet. Dadah. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.